Mas Era Mas Mokhtar Rayu. Mas mbah kita iku biyen duwe konsep yang namanya mati sakjroning urip. Nah, mati sakjroning urip itu kan dalam bahasa yang sekarang, bahasa era modern misalnya sulit untuk diterima. Nah, bagi pendapat Mas Era maupun Mas Mokhtar boleh mengeksplor dan dibagikan teman-teman. Sakjane artinya mati sakjroning urip itu apa sih? Ngoten Mas Era. Dari Mas Era dulu monggo. Nggih, lek versi kula sih mati sakjroning urip ya kesadaran hidup. Karena tanpa kita punya kesadaran, kita nggak memahami konsep itu, Mas. Lanjut Mas. Ya kalau mau mencari kesadaran hidup, ya kita mulai dengan berpikir positif. Kita mengolahraga kita dengan olahan rasa batin yang memang wajib setiap hari dilakukan secara syariat ataupun secara tatanan yang lain. Contohnya meditasi, contohnya semedi. Kalau bisa dilakukan malam hari untuk mengenal diri kita yang sejati. Mas nek turu itu masuk gak sih Mas kategori mati sakjroning urip? Ya, masuk. Orang pada saat kita posisi turu ini Sebenarnya kalau konsep itu kita latih untuk memahami konsep tidur itu mungkin antara saya kita berbicara belok di arus tadi mimpi. Ini mimpi dari petunjuk panjenengan Gusti, ini mimpi suatu petanda diganggu orang, ini mimpi kecapean. Itu bisa dipahami atau dipelajari atau dimengerti kalau kita terlatih dalam bermeditasi atau semedi ini. Dan juga kita juga mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita menggunakan pikiran kita yang positif. Bagi kita seperti itu. Mas, mati sakjroning urip dalam mengolah untuk memahami mati sakjroning urip dalam teknis semedi itu ya apa? Teknis meditasi Mas. Ya mungkin kita cukup mengamati, menikmati nafas. Dan memahami konsep menikmati ini sama saja menikmati atau mengerti sang pencipta kita. Nggak perlu diatur. Nafas bila tarik, melalui hidung, keluarkan melalui hidung. Nah, semakin kita menarik lebih lembut, mengeluarkan lebih lembut, lebih halus. Nah, disinilah kita akan masuk ke karena yang sampai ditanyakan tadi. Secara logika kita kan di kadar gelombang paling rendah. Nah, di gelombang terendah kita akan mengalami proses-proses yang namanya ya kalau ngantuk. Nah, disinilah kita bisa dua alam. Bukan ilusi, bukan halusinasi, dan delusi. Ya, tapi konsep ini juga perlu dipelajari atau dipahami. Nah, delusi, halusinasi sama apa mau? Ilusi. Supaya kita nggak terjebak pada tiga itu, supaya Dewi yakin bahwa iki mati sakjroning urip. Cara membedakan itu ya. Rasa yang membedakan selama itu enggak direncanakan atau enggak diangan-angan, enggak diprogram. Kita akan mengetahui kebenarannya. Selama masih ada angan-angan, kenapa kita harus mau menaruh pola pikir terendah atau gelombang pikir terendah? Dengan olah nafas ini kita akan mengetahui. Meditasi Jadi kurang lebihnya yang simpel atau mudah dengan cara itu.
Iya. Mungkin ke ranah orang-orang spiritual yang masuk ke ranah tubuh astralnya mungkin bisa menggunakan teknik itu. Nggih, 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 siap. Nggih. Lanjut Mas Mokhtar. Mati sak jroning urip nih Mas. Untuk ini kan zaman modern angel diterima terutama teman-teman muda lah. Apa sih arti sakjane yang disampaikan pesan leluhur itu tentang mati sak jroning urip. Mati sajroning urip sesungguhnya, mohon maaf sebelumnya, ini pemahaman saya. Ini mengatur. Kita tahu sopo sih, kita kan hidup urip. Tahu urip itu berarti kan kita membawakan semua ini kan juga. Yang harus dimatikan apa? Supaya mati sajroning urip rame, sajroning sepi, ya. Itulah satu, supaya kita ke dasarnya kesadaran mutlak ego kita, babakan nafsu kita. Ya, jadi kita itu berjalan itu mengejarnya jangan keinginan, ya, karena keinginan tersebut itu selalu akan memaksakan kehendak, ngoyo, kemurungsung, ya kan, sabusu, ya. Ya. Tapi kalau kita berjalan di relnya kebutuhan, ya, butuh mangan sepiro, salukuan piring, ya kan, ya, terus butuhan pakaian piro, ya cuma pakaian, walaupun punya pakaian selemari, tapi yang dipakai kan cuma satu setel, ya, walaupun punya mobil banyak, sih dipakai cuma satu, ya kan, walaupun punya rumah sampai loteng tingkat, yang dipakai buat istirahat cuma berapa? Kamar. Itulah kita pahami dulu sebelum kita menjalankan mati sajroning urip itu kebutuhan kita, jangan keinginan kita. Jadi di situ nanti perannya itu hawa nafsu kita, ego kita, keinginan kita. Ya. Setelah di situ jiwa-jiwa ini akan terlatih dengan welas asih, nerimo, sumele. Dampaknya pada kehidupan nyata ya. Karena sesungguhnya karena mati itu sudah nggak merasakan apa-apa, sudah nggak menginginkan apa-apa, ya kan? Oh siap. Ya. Cuma butuh, manusia hidup itu butuh, bukan ingin gitu. Makanya mohon maaf, sekarang itu kan, apalagi zaman sekarang ya, kamu modern kayak gini itu ya, sifatnya yang instan, yang cepat, ya. Tapi semua itu tanpa dilatih nggak akan ada hasil. Tetap ya. Proses ya. Semua itu pasti ada proses. Prosesnya apa? Ya kan? Kita nanam apapun kita rawat, tapi mengharap nggak cepat ya kan? Ya kan? Tapi nanti tidak sesuai yang kita harapkan, pasti akan stres, ya, pasti akan kecewa. Ya. Kalau untuk ranah kesadaran, semua kita berusaha menjalani semua proses yang diberikan, dibenturkan di apapun. Setelah itu hasilnya kita serahkan, ya, itu entah kurang bagus, tak bagus, dan sesuai yang diinginkan kita itu kita terima, legowo. Itulah sebenarnya proses mati sajroning urip. Itu baru proses, belum mati yang sesungguhnya, belum mati sajroning urip. Sak temene mati sajroning urip. Karena kalau sudah fase mati sajroning urip tersebut, kita satu adanya cuma welas asih, ya, narimo, ya kan, disakiti pun, dibuat apapun, ya udah, itu kehendak Gusti, ya.
istilahnya mak, kenapa mati itu kan tidak merasakan bahwa ngomong apa saat yang penting tidak sesuai apa yang kamu ucapkan, sudah jalan di dalam wes orang ngopeni omongannya orang delok sholat tinggal fokus pada diri kita sendiri. Kalau kita membaca orang lain gampang, tapi membaca diri kita itu yang sulit. Jadinya inti di mati sanjeroning itu mengkaji di dalam diri kita sendiri, bercermin pada diri kita sendiri supaya karena hidup ini cuma detik ini dan saat ini, depan itu punya Gusti, yang lalu itu sudah bukan hak kita, bukan milik kita. Iya, makanya untuk itu dengan selalu di refresh, direlaksasi dengan cara menembak matekung menurut kepercayaannya masing-masing, ya menurut keyakinannya masing-masing, ya kan. Sesungguhnya sholat tersebut itu juga merefresh, merenungkan apa yang kita sudah kerjakan. Sama itu juga ya, jadinya untuk melangkah itu supaya lebih baik dan belajar dari kesalahan. Saya ingin melihat kesalahan yang dewi anget mas. Tapi wah, nah delok wong liya kurang tepat sithik saka pinjuk mas. Ini pola, makanya untuk mati sanjerone UDP itu yang dipelajari konsep pikiran yang positif, ya kan. Ya. Istilahnya kalau mbak moto picek kuping kiblat itu bukannya tidak kita sombong, bukannya kita tidak menghargai orang, tapi lebih baik meneng ya menenge kanggo mituhu dumateng Gusti. Gusti itu siapa? Bagus yang hati, supaya kita mempunyai cerminan kepada masyarakat, kepada keluarga, lingkungan. Itu tuh memberikan cahaya sing sumunar. Itu kurang lebihnya di situ. Makanya kadang itu kita nggak bisa menelaah. Oh mati sanjeroning urip, wis suka kelakoni apa-apa, kapan juga ini kurban tebak itu salah. Tetap kita itu berkarya, tapi setelah berkarya melalui proses apa itu pasrah kalau yang gue urut. Karena ya, semua ini kita itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, dan nggak berkuasa apa-apa. Semua itu cuma titipan. Kalau kita menyadari, lah itulah kesadaran mutlak. Kalau kesadaran mau dibimbing, dilatih terus, akan menimbulkan damai, tentram. Damai. Iya, orang hidup itu sesungguhnya yang dicari kedamaian. Masuk duwe perusahaan, masuk duwe toko emas, tapi kalau kita nggak punya kedamaian jiwa, ketenangan jiwa, orang sepuluh. Ya kurang lebihnya begitu. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ada pemahaman yang lain. Mari kita menguatkan, iya, saling menguatkan. jadi yang dibangun supaya untuk melangkah ke mati itu ya sadar diri. Aku ngomong ini nyinggung perasaan orang enggak, ya aku ini ganggu enggak gitu. Jadi ini sadar bodoh-bodoh uripe lah. Nah, bodoh-bodoh uripe pada wis njogo sekabehane supaya iso mlebu nang nirwana mati sanjroning urip. Istilah kalau orang Jawa itu sesungguhnya totong rame, suwung dadi sepi dadi rame, rame dadi sepi. Karena apa? Sing diurusi bukan di luaran, bukan orang lain, tapi yang diurusi cuma diri kita sendiri. Itulah yang sesungguhnya mati sanjroning urip. Iya. Jadi akhirnya berdampak positif nang kehidupan. Jadinya kalau kita sudah masuk di dalam, otomatis akan ada dharma. Mateni kok nafsu mau. Ya itu intinya di situ. Untuk mateni mas, ngelarang no. Iya. Kalau nafsu itu sudah alamiah, kodrat.
itu Nggak selalu. bisa. Tapi kita bisa arahkan dan kita bimbing. Ya, kita hanya bisa yang berusaha. Ya, karena apa? Manusia itu tidak luput dengan suatu kesalahan. Tapi dengan suatu kesalahan itu, kalau mau menyadari, akan menimbulkan suatu kebaikan. Nggak ada manusia yang nggak salah. Semua manusia itu salah. Tapi dengan kesalahan itulah sebenarnya adalah bimbingan, ya, supaya kita lebih baik. Gitu. Luar biasa. Jadi Mas Mokhtar lebih detail. spesifik, lebih simpel dan bisa menjelaskan bahwa mati sakjroning urip itu ternyata iso berdampak nang masyarakat itu lebih baik. Iya, soalnya kan Ngelaremno nafsu. nah, nafsunya kita dilarang kan. Orang mungkin nyengkal lian, ya kan, otomatis ada. Ibaratnya ada contohnya nggak usah keluar, dalam aja. Di lingkungan Ya, keluarga. di dalam. Tanpa sisian ngamuk-ngamuk. Nah kalau itu hidup tersebut kita ikuti hawa itu, ya congkak mas, nggak ada ketenteran, ya malah menimbulkan suatu permasalahan yang baru. Ya. Ibaratnya makanya mati sanjur ini permateni, apa sih nggak perlu dipateni, ya nggak diopeni, sebenarnya kan gitu. Ya. Yang tidak membangun pada jiwa kita. Itu masih nggak usah diobati karena yang sesungguhnya nyata dan setia itu cuma diri kita sendiri, bukan orang lain, yang bukan yang di hadapan. Ayo mari kita renungkan. Ya, kemana-mana cuma jiwa kita yang diajak kemana, sakit, menangis, ya kan, senang, jiwa kita. Yang orang lain kan cuma melintas, bagikan ikhlas. Tapi yang setia menemani kita kemanapun, ya cuma jiwa kita, raga yang di dalam. Yang di dalam siapa? Ya, ketenangan batin kita, ya, keselarasan antara batin dan pikiran kita. Sumbernya cuma apa? Ya urip mas, napas awal dulu. Nafas ya. Kembali lagi ke situ. Wah, kembali nang Mas Era itu. Tadi disinggung meditasi. Ya itu kan nanti berhubungan, makanya ini mari kita itu berpikiran positif, ya kan. Dan pola pikir yang selama ini kurang memahami dan menjebak kita untuk berpikir. Oh, ayo kita kembali yang semangat, yang cerdas, gitu kan. Jadi ibaratnya mangan apa-apa itu menjadi syarat apa, masuk ya tadi punya kan gitu, untuk menelaah apapun informasi dan menelaah kabar roh, entah itu dari bagikan pencerah atau baca buku atau lihat konten, itu diresapi dulu, direnungkan dulu, dikembalikan pada jiwa kita itu. Ya. Jadi istilah orang Jawa ini dioncai sih, ya, supaya gak kesalahan. Nah, kesalahan itu berbingung. Ya itu. Siap, matur nuwun Mas. Luar biasa. Nah, Mas, kembali nih Mas Era. Tadi saya kutip ada nafas, terus memahami nafas lewat teknis meditasi untuk memahami mati sakjroning urip. Nah, secara teknis itu puncaknya ada di nafas itu. Gimana Mas? Kita bicara nafas itu sudah puncak. Ya. Kenapa itu gini masa? Di saat kita posisi dilema, stres, coba kita nafas. Kita buang pelan melalui hidung. Kenapa melalui hidung? Kalau kita melalui mulut, tidak ada reaksi di tubuh kita, di panca indera kita, di saluran sel-sel kita. Kita tarik melalui hidung, kita pakai melalui hidung. Biar apa? Kita menyuplai di diri kita kebutuhan oksigen atau energi.
Nah, apa yang disampaikan Kang Uci tadi kamu training nanti bisa jadi kenyataan. Jadi mudah kalau kepingin tahu atau ingin belajar simpelnya. Kita olah dengan nafas, kita tarik nafas panjang mungkin, kita buang 1 kali, 2 kali, 10 kali. 10 kali kita tahan. Magang. Ya, kita beri konsumsi dulu tubuh kita atau organ kita. Bagian jantung, limpa, paru-paru, ginjal. Dia butuh juga oksigen. Nah, kalau orang kurang oksigen ini juga kan pembawaannya tidak fokus. Siap. Nah, disinilah kita masuk ke ranah 10 tadi. Kita olah nafas, kita tarik, kita keluarkan biasa aja. Kita cuma bisa kita lihat, kita nikmati. Menikmati bukan sekedar menikmati, tapi menikmati inilah kekuasaan, keesaan, keagungan pandangan pun Gusti. Jadi kita akan mengerti hakikat diri kita. Apa yang kamu pertanyakan yang mungkin terjawab di situ. Matur nuwun Mas Mukhtar, Mas. Ya, sama-sama. Ya, Sama-sama.